Perkenalkan, saya Indra Sukses Lumanturuan. Saya dari kelompok 7 yang beranggotakan Fatur Rizky, Jidan Al-Akbar, Indra Sukses Lumanturuan atau saya sendiri, Ragan Septa Yuda Lesmana, dan Hilman Fahmi. Di sini kita akan mengkonfigurasi web server Nginx dan Apache. Apa itu web server? Web server adalah sebuah software yang berfungsi untuk menerima dan melayani permintaan yang dikirimkan user melalui browser. Kemudian ditampilkan kepada user sesuai dengan permintaan yang dikirimkan ke server. Dengan kata lain, web server merupakan pusat kontrol yang berfungsi untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Layanan ini juga bisa merujuk sebagai software atau hardware. Nah, untuk flow-nya sendiri, yaitu user melakukan permintaan melalui browser terhadap server HTTP request. Kemudian server menerima request dan memprosesnya menjadi halaman situs web atau HTTP response. Jadi, web server bisa diibaratkan sebagai pelayan. Kita bisa bebas memilih layanan sesuai ketentuan dan pelayanan memproses permintaan kita untuk diberikan ke kita hasilnya. Web server memiliki banyak jenis-jenis atau paket-paket. Yang pertama ada Apache. Apache adalah paket yang paling populer berdasarkan survei W3 Tech Top Ranks Web Server di bulan Januari 2020. Apache digunakan sebanyak 41,5% dari pengguna web server lainnya. Kelebihan dari Apache: yang pertama, konfigurasinya mudah. Yang kedua, bersifat open source. Dan yang ketiga, jumlah penggunanya banyak. Jadi banyak sekali forum-forum yang membahas tentang Apache. Nah, selanjutnya konfigurasi Apache akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini kami kelompok 7 akan mencoba mempresentasikan bagaimana cara untuk menginstal web server dengan Apache 2. Di sini kita mengetikkan apt get install Apache 2 untuk menginstal paket Apache 2, tetapi dikarenakan pada saat penginstalasi Debian 8 kami sudah melakukan paket web server terlebih dahulu. Jadi ketika kita menginstalkan Apache 2, maka sudah dapat dibaca bahwa Apache 2 is already the newest version. Jadi Apache 2 sudah tersedia pada versi yang lebih baru. Jika kita ingin menggunakan Nginx dan pada saat kita konfigurasi tidak bisa, ada dua kemungkinan. Yang pertama yaitu sudah terinstall Apache 2 dikarenakan hanya bisa salah satu, yaitu Apache 2 atau Nginx. Proxy atau firewallnya tidak bisa mendukung. Lalu kita pindah ke direktori Apache 2, yaitu dengan komen cd /etc/apache 2. Di situ kita dapat melihat beberapa hal yang harus dikonfigurasi, yaitu ada dua hal yang paling penting kalau dalam Apache. Yang pertama apache2.conf, yang kedua kita masuk lagi ke folder sites availables, lalu merubah konfigurasi file di dalamnya. Lalu kita masuk ke sites available dan dapat dilihat ada dua file. Yang kita konfigurasi adalah yang file bernama 000 basedefault.conf. Tetapi untuk melakukan pengamanan, mari kita copy konfigurasi defaultnya menjadi backup.conf. Lalu kita coba masuk ke dalam file bernama 000 basedefault.conf untuk merubah konfigurasian defaultnya. Pada saat kita sudah masuk ke file tersebut, kita rubah server name. Server name di sini adalah URL yang digunakan untuk kita mengakses web server kita. Semisal kita mengganti server name-nya menjadi team7.com. Dan untuk merubah tampilannya, kita dapat merubah file dokumen root dengan cara mengetikkan folder
di mana tampilan itu disimpan. Semisal di sini kita untuk dokumen root, berarti bahwa file apa atau dokumen apa yang akan diakses ketika server name itu disimpan pada URL. Jadi semisal kita menyimpan file default, ya seperti tadi, sebenarnya bisa disimpan di dalam situ. Pada dokumen root kita rubah menjadi tempat di mana file HTML yang sudah kita buat, maksudnya file HTML yang kita simpan, untuk ditampilkan pada saat URL diketikkan. Sementara server admin berfungsi untuk jikalau ada kesalahan maka akan di-email melalui email tersebut. Server admin bersifat opsional dan server name juga bersifat opsional jika hanya ingin merubah tampilan. Merubah tampilan hanya perlu mengganti dokumen root saja ke tempat file directory di mana HTML atau page tampilan yang diinginkan. Seperti itu. Setelah merubah konfigurasi tersebut, kita lalu Ctrl X untuk keluar dan Alt untuk menyimpan dengan file nama tersebut. Lalu kita pindah lagi ke setelah kita save file tersebut, kita lalu pindah ke direktori /etc/apache2, lalu masuk ke file apache2.conf. Pada file apache2.conf, seperti yang tertera di video, kita ganti direktorinya seperti direktori yang kita tuliskan pada dokumen root pada file 000 mindefault.conf. Setelah selesai, keluar lalu dan save, lalu restart Apache 2 dengan perintah etc/init.d/apache2 restart atau dengan service Apache 2 restart. Pastikan juga kita sudah mengkonfigurasi IP address-nya terlebih dahulu. Setelah selesai dikonfigurasi, kita lakukan cek pada web browser. Dapat dilihat bahwa tampilan sudah dirubah. Kenapa tampilan sudah dirubah? Asalnya itu bukan seperti ini, karena ini sudah dirubah menjadi HTML yang sudah kami buat terlebih dahulu dan dimasukkan ke file directory tersebut dengan FTP atau file transfer protocol. Jadi untuk melakukan sampai menghasilkan ini kita juga memerlukan FTP. Dan kita sekarang coba mengakses dengan server name yang tadi kita tulis. Maka hasilnya pun akan sama. Tampilan seperti ini bersifat opsional, bisa ditambahkan terlebih dahulu atau tidak. Jika tidak, kita tinggal masuk ke direktori yang default, yaitu /var/www/html. Di dalam file itu ada file index.html. Kita tinggal rubah saja codingan HTML yang di dalam situ, maka tampilannya akan berubah sesuai dengan codingan yang tertera. Nama saya Muhammad Hilman Fahmi dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Nginx. Nginx adalah sebuah software web server yang open source yang resmi diperkenalkan pada publik pada bulan Oktober 2004. Selain berperan sebagai HTTP web server, sekarang Nginx juga berperan sebagai reverse proxy, HTTP load balancer, dan email proxy untuk IMAP, POP3, dan SMTP. Nginx dibuat untuk mengatasi masalah C10K, yaitu tantangan yang dihadapi server ketika harus mengelola 10.000 koneksi di waktu bersamaan. Karena itulah, Nginx menawarkan arsitektur yang event-driven dan asinkron.
Adanya arsitektur ini menjadikan Nginx sebagai salah satu server yang kecepatan dan skalabilitasnya dapat diandalkan, sehingga Nginx kerap kali digunakan oleh website dengan traffic yang tinggi. Perbedaan Apache dan Nginx. Dukungan OS. Baik Nginx maupun Apache, kedua server tersebut dapat dijalankan di berbagai sistem operasi yang mendukung sistem Unix. Tetapi, performa Nginx di Windows tidak sebagus seperti di platform lain. User support. Untuk Apache sendiri dikelola oleh komunitas pengguna dari seluruh dunia dan dikoordinasikan oleh Yayasan Perangkat Lunak Apache. Sementara Nginx ditangani langsung oleh perusahaannya. Performa. Jika membandingkan ketika menjalankan konten yang dinamis, keduanya memiliki kecepatan yang sama. Hanya jika menjalankan konten yang statis, Nginx bisa menjalankan 1000 koneksi konten di waktu bersamaan dengan kecepatan 2 kali lebih tinggi dibandingkan Apache. Fleksibilitas. Server Apache mendukung lebih dari 60 modul berbeda yang dapat memperluas fungsional web server ini. Terlebih lagi, Apache mendukung kustomisasi koneksi melalui tool .htaccess, sementara Nginx tidak ada fitur ini. Saya Ragan Septayu Dalasmana. Saya di sini akan meneruskan penjelasan dari Fahmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi dari Nginx-nya. Pertama-tama kita mulai dengan menginstal paket Nginx terlebih dahulu, yaitu dengan mengetikkan apt get install Nginx. Kita tekan Y, lalu kita ketik tunggu sampai proses instalasi selesai. Setelah proses instalasi selesai, sekarang kita akan melihat dulu jaringan dari si server yang akan kita buat dengan cara mengetikkan nano etc network interface. Seperti yang sudah terlihat di sini sudah dikonfigurkan ETH0 dan ETH1. Ini adalah interface yang digunakan pada server ini. Seperti yang terlihat juga pada CMD, yaitu pada fisik, sudah bisa melakukan ping kepada Debian servernya. Seperti yang terlihat, sudah bisa langsung web server menggunakan Nginx, tetapi halaman di sini masih default. Nah, untuk itu di sini kelompok kami sudah membuat halaman web sendiri yang terdapat pada directory home tim 7. Tim 7 adalah nama kelompok kami. Lalu untuk merubah directory rootnya, jadi directory root adalah directory yang akan menampilkan secara default di sini karena tempat penyimpanan web kami terdapat pada home dan tim 7. Kami akan mengubah directory rootnya dengan pergi ke directory /etc/nginx. Seperti yang terlihat pada directory ini terdapat
banyak file dan folder juga. Sekarang kita akan masuk ke site available. Kita akan masuk ke file defaultnya dengan cara nano default. Kita akan merubah root servernya menjadi home team 7. Lalu kita akan close dan lakukan save pada perubahan filenya. Kita juga akan merestart paket Nginx nya. Seperti yang terlihat juga, tampilan webnya sudah terubah dengan halaman web yang sudah kami buat. Sekian saja presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.